Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tugas dari Sistem Informasi Manajemen mengenai kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi dan informasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Azhara Muni Rismayanti dan dengan dua rekan saya, Salsabila Karisma Putri dan juga Siti Sarah. Di sini kami memiliki 6 pokok pembahasan. Yang pertama merupakan pengertian hak cipta, yang kedua fungsi hak cipta, yang ketiga adalah masa berlaku perlindungan hak cipta, dan yang keempat adalah pelanggaran hak cipta, yang kelima merupakan cara menghindari pelanggaran hak cipta, dan yang terakhir kasus pelanggaran hak cipta. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hak cipta. Nah, hak cipta ini merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, maksud dari pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta ini yaitu untuk mendorong kreativitas dan produktivitas karya dengan menjamin orang-orang yang kreatif menerima imbalan finansial dan juga manfaat lainnya dari pekerjaan mereka itu. Yang kedua yaitu fungsi dari hak cipta. Nah, hak cipta ini berfungsi untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Hak eksklusif di sini yaitu hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan dari distribusi dan karyanya. Berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Kemudian yang kedua ada hak moral. Nah, hak moral ini walaupun karya tersebut telah dibeli, akan tetapi pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya tersebut. Dan yang terakhir ada hak ekonomi, berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Lalu di pembahasan ketiga ini kita akan membahas mengenai masa berlaku perlindungan hak cipta. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman jika terkait dengan hak cipta pada bidang program komputer, permainan, video, karya fotografi, potret, perwajahan, karya tulis, saduran, terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hal transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, yaitu kompilasi ekspresi budaya. Materi selanjutnya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Yang selanjutnya terkait cara menghindari pelanggaran hak cipta. Yang pertama, mengajukan permintaan izin secara tertulis dari pemegang hak cipta berisi informasi spesifik tentang karya yang akan digunakan dan bagaimana penggunaannya, dan tentunya mendapatkan izin pemegang hak cipta secara tertulis. Lalu yang kedua, mencantumkan sumber karya tulis untuk pengutipan karya tulis. Dapat dicantumkan dalam teks, di catatan kaki, dan di akhir karya tulis dengan informasi sekurang-kurangnya terdiri atas nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Lalu yang ketiga, memberikan kompensasi atas karya cipta berbayar sesuai yang ditetapkan oleh pemegang hak cipta. Dan yang terakhir, menggunakan karya cipta bebas lisensi atau Creative Commons License yang biasa digunakan dengan legal di situs-situs penyedia karya cipta gratis yang berlisensi Creative Commons. Dan yang terakhir, membahas tentang kasus pelanggaran hak cipta di bidang teknologi informasi.
Ini terbagi menjadi beberapa kasus. Untuk kasus pertama terkait pembajakan software. Pelanggaran hak cipta ini adalah contoh yang paling banyak dan mudah ditemui, baik di Indonesia maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sempat melakukan penindakan pelanggaran hak cipta bersama Business Software Association atau BSA dan kepolisian di Mall Ambassador dan Ratu Plaza. Sebelumnya, pada tanggal 10 Februari 2012, BSA melakukan pelaporan ke DKJI mengenai adanya penjualan bebas CD software bajakan di 2 pusat perbelanjaan tersebut. Dari hasil penindakan ini didapatkan 10.000 keping CD sebagai barang bukti. Kerugian dari pelanggaran ini cukup besar. CD asli dijual dengan harga mencapai 1 juta, sedangkan oknum hanya menjual per keping dengan kisaran harga 50.000 sampai 60.000. Selanjutnya, kasus kedua yaitu kasus pelanggaran hak cipta gambar oleh Mall Grand Indonesia. Pada pertengahan 2020, ahli waris Heng Nantung, pencipta sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang, menggugat Mall Grand Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim yang diketahui Agung Suhendro memutuskan almarhum Heng Nantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang, serta ahli warisnya yang sebagai pemegang hak cipta sketsa tersebut. Hakim menyatakan Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Atas pelanggaran hak cipta ini, Grand Indonesia dijatuhi hukuman sebesar membayar ganti kerugian sebesar 1 miliar rupiah kepada ahli waris Heng Nantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu aparat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menindak 2 perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD bajakan. Masing-masing PTMI, perusahaan konstruksi dan teknik di Permata Hijau, dan PT KDK, perusahaan konsultan arsitektur yang beralamat di Bilangan Pasar Minggu. Penindakan di PTMI dilakukan pada tanggal 23 Februari 2009. Sementara PT KDK telah ditangani sejak 16 Februari 2009. Saat ini, penyidik masih memeriksa pimpinan masing-masing perusahaan. Keduanya akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 Ayat 3. Mereka diancam denda sebesar 500 juta rupiah dan hukuman kurungan selama 5 tahun. Terang penyidik Mabes Polri AKBP Rush Haryanto dalam jumpa pers di Jakarta. Selain kedua perusahaan, polisi juga telah melakukan tindakan terhadap para pengguna software bajakan sejenis. Pengguna yang ditangkap umumnya di dalam lingkungan perusahaan untuk kepentingan komersial. Kasus selanjutnya yaitu kasus terakhir, kasus keempat, kasus Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung di Fakultas Desain Komunikasi Visual dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau disebut ADGI. Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia internet atau dunia maya, salah satunya melalui website kreatif profesional. Pada tanggal 29 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan seseorang dalam blog di website WordPress dan diakui sebagai ciptaan dari seorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website sebelumnya, yaitu website kreatif profesional tanpa seizin Prayoga. Oke, sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.